Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas kerangka konseptual dan asumsi dasar akuntansi. Dalam pengantar akuntansi, kerangka konseptual akuntansi adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi yang disusun oleh sebuah komite perumus standar independen dan merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi. Penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi. Itulah yang merupakan kerangka konseptual akuntansi, yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi yang disusun oleh sebuah komite. Biasanya kalau di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi kalau dalam menyusun laporan keuangan dalam suatu perusahaan harus berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, dan ini telah mengalami beberapa kali perubahan ya. Dikenal sebagai General Accepted Accounting Principle atau GAAP yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board dan atau Securities and Exchange Commission. PSAB mengembangkan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai dasar pemecahan masalah akuntansi dan perlaporan. Berarti PSAK merupakan kerangka konseptual yang berlaku di Indonesia dalam rangka memecahkan masalah-masalah akuntansi dan perlaporan akuntansi. Berarti di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berlaku di Indonesia. Berarti yang berlaku di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tahun 2022 ya. Kerangka konseptual PSAB, Financial Accounting Standard Board, mencakup 4 bagian, yaitu tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, ketiga adalah elemen-elemen laporan keuangan, dan keempat adalah panduan pengoperasian asumsi, prinsip, dan kendala yang ada di dalam akuntansi. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit. Jadi laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi dan berguna bagi investor atau kreditor. Yang kedua, membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan. Berarti tujuan yang kedua itu membantu memberi gambaran arus kas yang ada di dalam perusahaan. Ketiga adalah mengidentifikasi sumber daya ekonomi, aset, klaim atas sumber daya atau kewajiban, serta perubahan pada sumber daya. Itulah yang tadi ya, 3 dari tujuan dari laporan keuangan untuk menyediakan informasi. Informasi akuntansi harus memiliki karakteristik kualitatif. Pertama, relevan. Kedua, dapat diandalkan. Ketiga, dapat dibandingkan. Keempat adalah konsisten. Berarti ada 4, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, atau konsisten. Relevan. Informasi akuntansi dapat membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Berarti informasi akuntansi itu memberikan informasi atau masukan yang dapat memberi perbedaan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Berarti informasi akuntansi itu memiliki 2, nilai prediktif dan nilai umpan balik. Nilai prediktif membantu pengguna meramalkan kejadian di masa akan datang. Berarti prediktif itu adalah membantu
pengguna informasi laporan keuangan itu tentang ramalan-ramalan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kedua, nilai umpan balik memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Berarti memperbaiki kejadian yang sebelumnya. Relevan lagi adalah informasi itu harus tepat waktu. Itulah yang dikatakan relevan, informasi itu dapat memberikan sebuah keputusan. Kedua, mempunyai nilai prediktif. Dan umpan balik yang ketiga adalah informasi akuntansi harus tepat waktu. Dapat diandalkan, ya tadi dapat diandalkan. Informasi bebas dari kesalahan atau bias. Berarti informasi akuntansi itu terbebas dari kesalahan dan bias. Informasi akuntansi harus dapat diverifikasi atau dibuktikan. Berarti informasi akuntansi itu dapat diandalkan itu adalah dia bisa dibuktikan. Yang ketiga adalah informasi yang disajikan dengan jujur sesuai dengan fakta. Bahwa laporan keuangan itu harus disajikan dengan jujur tanpa manipulasi atau sesuai dengan fakta. Berarti informasi akuntansi itu dapat diandalkan itu karena harus jujur dan sesuai dengan fakta. Informasi harus netral. Informasi akuntansi itu harus netral. Yang dikatakan andal harus netral, tidak boleh dipilih, dibuat dan disajikan sesuai dengan keinginan kelompok pengguna kepentingan atas lainnya. Berarti informasi yang dapat diandalkan dalam akuntansi tidak ada memihak baik si pemilik maupun bagi si pekerja, tapi sesuai dengan fakta, ya. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi akuntansi itu dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi tentang perusahaan lain. Berarti laporan keuangan satu perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis dan sebidang yang sama. Pembandingan atau komparabilitas dihasilkan ketika perusahaan yang berbeda menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Berarti dibandingkan itu apabila mempunyai prinsip akuntansi yang sama. Apabila tidak mempunyai prinsip akuntansi yang sama, sangat susah untuk dibandingkan. Yang keempat adalah konsistensi. Menggunakan prinsip-prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Makanya dalam laporan keuangan itu kita tidak boleh mengganti metode, misalnya metode penyusutan. Tahun ini metode garis lurus, tahun besok metode aktivitas. Itu tidak bisa, harus konsisten, harus sama dari tahun ke tahun metodenya. Ketika informasi keuangan telah dilaporkan secara konsisten, laporan keuangan membolehkan dianalisis tren yang berarti dalam perusahaan. Berarti laporan itu telah konsisten, dia bisa dianalisa tren, baik tren garis lurus maupun tren vertikal atau tren horizontal. Itulah yang dikatakan konsisten. Elemen-elemen laporan keuangan. Jadi elemen-elemen laporan keuangan mencakup aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di sebelah kanan, kewajiban adalah hak klaim kreditor atas aset perusahaan. Berarti ini berada di sebelah kiri merupakan kewajiban hak kreditor atau kewajiban dari perusahaan untuk memenuhi hak kreditor atas aset perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan, adalah pemilik perusahaan. Itulah elemen yang tadi, ya. Dan juga ada pendapatan, adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjualan jasa atau produk. Dan ada juga beban, penggunaan aset atas jasa untuk menghasilkan pendapatan. Jadi dia menggunakan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan pendapatan kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjualan atau produk. Berarti elemen-elemen daripada laporan keuangan itu ada 5 tadi, ya. Yang pertama adalah aset, sumber daya dari perusahaan. Yang kedua adalah kewajiban merupakan hak kreditor atas aset perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas, merupakan hak dari si pemilik perusahaan atas aset perusahaan. Yang keempat adalah pendapatan, kenaikan ekuitas pemilik
hasil dari penjualan jasa dan produk. Yang kelima adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Terdapat panduan pengoperasian dalam akuntansi. Satu adalah asumsi, merupakan dasar bagi proses akuntansi. Harus ada asumsi. Yang kedua ada prinsip, adalah aturan khusus yang mengindikasikan bagaimana kejadian-kejadian ekonomi harus dilaporkan dalam proses akuntansi. Yang ketiga adalah kendala dalam proses akuntansi memungkinkan penyimpangan prinsip-prinsip tersebut di bawah kondisi-kondisi tertentu. Berarti ada proses akuntansi itu mungkin ada penyimpangan prinsip, tapi dalam kondisi-kondisi yang force majeure biasanya. Asumsi-asumsi dalam proses akuntansi sebagai berikut. Asumsi unit moneter bahwa hanya data transaksi yang dapat diungkapkan dalam bentuk uang yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Berarti dalam laporan keuangan atau catatan akuntansi hanya yang bersifat keuangan yang dapat dicatat ya di dalam akuntansi. Karena yang berbentuk uang dapat dimasukkan, kalau yang berbentuk tidak uang tidak bisa dimasukkan. Kedua, asumsi entitas ekonomi, bahwa aktivitas entitas harus dijaga terpisah dan berbeda dari aktivitas pemilik dan seluruh entitas ekonomi lainnya. Ini baru dua asumsi entitas. Yang ketiga, asumsi periode waktu, bahwa umur ekonomi dari suatu bisnis dapat dibagi ke dalam periode waktu buatan bulan, triwulan, dan tahunan. Keempat adalah asumsi kelangsungan usaha, bahwa perusahaan akan meneruskan kegiatan operasionalnya cukup lama untuk menjalankan tujuan yang ada. Ini adalah asumsi kelangsungan hidup perusahaan ya. Perusahaan didirikan bukan untuk ditutup untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi perusahaan itu ingin didirikan untuk seterusnya. Atau di istilah dalam accounting adalah going concern ya. Jadi asumsi itu ada 4. Pertama, asumsi unit moneter yang dicatat itu hanya yang bersifat keuangan. Kedua, asumsi entity ekonomi yang sifat entitas ekonomi. Ketiga ada asumsi periode waktu yang dicatat itu ada umur waktu suatu dari sebuah bisnis yang dapat dibagi dalam periode waktu, baik waktu triwulan, tahunan, semesteran, dan asumsi keempat adalah kelangsungan usaha, bahwa unit entitas atau perusahaan itu akan hidup seterusnya atau beroperasi seterusnya. Oke, sampai di sini ya teman-teman pembahasan tentang kerangka konseptual dan asumsi-asumsi dasar akuntansi. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya. Thank you for watching. Tunggu tambahan akuntansi berikut.